Kemudian Apa mulai sudah record mau servernya ya. Sudah. Record, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril ila ta'ami, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang kita makan, ya. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum biokimia kedokteran blok biomedical science. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum secara online. Jadi praktikumnya kering saja karena kondisi yang mengharuskan kita seperti ini, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, kita tahu bahwa manusia ini di dalam tubuhnya berlangsung ribuan, ya, bahkan ratusan ribu reaksi kimia. Di mana reaksi kimia ini ya sangat dibantu dengan adanya enzim. Karena reaksi kimia itu apabila tidak dibantu dengan enzim, maka dia membutuhkan energi yang besar, kemudian suhu yang tinggi, ya. Tetapi dengan adanya enzim ini, enzim dapat menjadi sebuah katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Dan enzim ini juga dia memangkas energi aktivasi yang dibutuhkan suatu reaksi, sehingga dengan energi yang lebih kecil dia dapat berjalan sebuah reaksi kimia, ya. Nah, selanjutnya next. Jadi enzim itu merupakan biomolekul, ya, yang berfungsi sebagai katalis senyawa yang mempercepat suatu reaksi tanpa ikut habis bereaksi. Nah, enzim ini merupakan bentuk senyawa yang dibentuk oleh protein. Sebagian besar dia adalah protein. Tetapi ada juga beberapa enzim yang hanya terdiri dari RNA saja, ya. Ada beberapa jenis enzim, sangat sedikit, dia itu hanya terdiri dari RNA saja. Nah, ini pertama kali ditemukan di Prancis, ya. Jadi ada ahli kimia dari Prancis yang namanya Anselme Payen pada tahun 1833, dia meneliti bahwa di dalam reaksi kimia itu ada senyawa yang dia bisa berfungsi sebagai katalis, ya, kemudian dia mempercepat suatu reaksi dan dia sangat efektif, ya. Nah, ini diteliti pertama kali di Prancis oleh ahli kimia yang namanya Anselme Payen tahun 1833. Selanjutnya. Nah, karena enzim itu sebagian besar dia adalah protein, maka sifat-sifat enzim ini sama dengan sifat-sifat protein, ya. Nah, dia itu sifatnya bisa mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian dia bisa juga mempercepat tercapainya energi aktivasi dari sebuah reaksi. Ya, jadi misalkan untuk melunakkan sepotong daging itu diperlukan suhu sebesar 90 derajat atau 100 derajat Celcius, ya. Nah, tetapi dengan adanya enzim, misalkan enzim protease, ya, pada suhu 37 derajat itu dapat dicapai, ya. Daging itu dapat dicerna oleh pencernaan kita, ya, pada enzim-enzim yang ada di pencernaan kita. Nah, kemudian enzim ini karena dia merupakan protein, jadi dia memiliki sifat yang sama seperti protein. Jadi dia mempunyai ketergantungan terhadap lingkungan, ya. Bentuknya itu dipengaruhi oleh suhu nantinya, ya. Kemudian faktor-faktor lingkungan. Kemudian enzim ini dia bersifat khusus. Jadi satu enzim itu hanya dia
mengkatalis satu reaksi kimia saja, ya. Dan substratnya juga sangat spesifik. Jadi satu enzim itu hanya mengolah satu substrat saja. Dan karena enzim ini berasal dari protein, jelas enzim ini hasil dari ekspresi genetik. Jadi di dalam uh, kromosom itu terdapat gen, ya, yang mengkode enzim tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya, ya. Nah, enzim ini adalah suatu molekul besar, ya, dengan berat jenis dia lebih dari 100.000 Dalton, ya, biasanya, ya. Nah, dia ini mempunyai bagian-bagian, ya. Jadi enzim tersebut memiliki bagian-bagian ibarat manusia, ya, tubuhnya yang utuh itu. Ada beberapa tubuh yang aktif, yang bisa melakukan aktivitas khusus, misalkan tangan dan kaki, ya, alat gerak. Nah, begitu juga enzim. Jadi enzim itu ada bagian dari struktur enzim tersebut yang disebut dengan situs aktif, ya, atau active site. Nah, ini adalah tempat yang bisa memungkinkan terjadinya reaksi kimia. Nah, jadi pada situs aktif ini dia memiliki koenzim di situ, ya. Kemudian ada kofaktor juga, dan di situs aktif inilah tempat masuknya substrat. Ya, substrat akan diikat oleh enzim ini pada situs aktifnya. Nah, kemudian enzim tersebut akan bekerja dan dia akan menghasilkan produk yang dihasilkan dari reaksi kimia tersebut, ya. Nah, situs aktif ini memiliki ukuran, bentuk, ya, dan kondisi tertentu. Situs aktif ini dibentuk oleh sifat enzim yang berupa protein. Jadi protein ini merupakan susunan dari asam amino yang saling diikatkan oleh ikatan peptida. Nah, kemudian enzim ini, ya, dia akan membentuk satu struktur 3 dimensi, ya, yang dia terjadi karena interaksi dari susunan atau rantai peptida tersebut, ya, susunan dari asam amino tersebut. Nah, sisi aktif ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Makanya dia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti suhu, ya, kemudian pH, ya, dan misalkan adanya pengganggu dan lain-lain, ya. Selanjutnya. Nah, ini sebuah enzim yang utuh, ya, itu disebut dengan holoenzim. Jadi sebuah enzim yang utuh itu disebut dengan holoenzim. Nah, holoenzim ini mempunyai bagian-bagian, ya, terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama disebut dengan apoenzim. Nah, apoenzim ini adalah struktur enzim yang murni, ya. Nah, tetapi apoenzim ini sendiri kadang-kadang dia tidak bisa bekerja tanpa disertai dengan adanya koenzim dan kofaktor, ya. Nah, jadi koenzim dan kofaktor ini sangat diperlukan oleh holoenzim sehingga dia dapat bekerja dengan baik. Jadi koenzim itu dia berada di situs aktif, ya, aktif site-nya enzim. Nah, sedangkan kofaktor itu biasanya adalah logam-logam, ya, atau ion-ion logam yang berfungsi untuk membantu kinerja enzim. Nah, dengan adanya koenzim dan kofaktor ini, enzim dapat bekerja dengan baik sehingga dia dapat mengikat substrat dan mengubah substrat tersebut menjadi suatu produk, ya. Jadi ingat, enzim itu dia satu kesatuan penuh disebut holoenzim. Nah, ada juga yang disebut dengan apoenzim. Jadi apoenzim ini adalah bagian enzim yang asli, yang memang dari hasil ekspresi genetik. Nah, tetapi dia perlu dimodifikasi, perlu tambahan. Tambahannya ini dapat berupa koenzim, ya, yang nanti bisa berupa vitamin, ya, koenzimnya ini. Kemudian kofaktor. Faktor ini biasanya berupa ion-ion logam, ya. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja enzim sehingga dengan adanya tambahan koenzim dan kofaktor ini, enzim dapat bekerja dengan baik, dapat dia mengikat substrat dan menghasilkan produk yang sesuai, ya. Selanjutnya.
Nah, koenzim tadi itu adalah zat organik ya yang bisa membantu terjadinya kinerja enzim yang baik ya. Nah, sehingga dengan adanya koenzim ini enzim dapat bekerja ya. Koenzim ini dikatakan sebagai bagian non protein. Jadi dia itu bukan protein, tapi dia adalah zat organik yang memiliki peran dalam proses reaksi yang akan dikatalis oleh enzim itu sendiri ya. Nah, ibarat tangannya ya, koenzim ini ibarat tangannya. Jadi dia tanpa adanya koenzim, enzim itu tidak dapat bekerja ya. Nah, koenzim ini biasanya berupa vitamin ya, makanya kita butuh asupan vitamin bagi tubuh kita untuk membantu enzim-enzim dalam tubuh kita agar dapat bekerja dengan baik ya. Selanjutnya, nah koenzim itu pada ini sebagian besar merupakan turunan dari kompleks vitamin B ya. Kemudian ada juga koenzim yang berupa vitamin C atau asam askorbat. Kemudian contohnya juga adalah vitamin K, yaitu vitamin yang berguna pada proses pembekuan darah. Ya, tanpa adanya vitamin K, enzim-enzim yang bekerja dalam proses pembekuan darah itu tidak dapat bekerja. Ya, jadi butuh koenzim ini. Nah, koenzim ini biasanya berupa vitamin, ya. Jadi bagian non protein yang membantu kinerja enzim. Selanjutnya, nah ada juga enzim yang terikat sangat erat dengan koenzimnya, jadi tidak bisa dipisahkan. Dan mungkin ikatannya itu bukan sekedar ikatan yang lemah seperti ikatan hidrogen, tapi dapat juga berupa ikatan kovalen, ya, sehingga sangat sulit untuk memisahkan koenzim dengan apoenzimnya, ya. Nah, jadi contohnya itu adalah enzim FAD, ya, dan gugus Hem, ya. Sangat sangat erat, hubungannya sangat kuat, ya. Jadi tanpa koenzim ini ya dia tidak akan bekerja. Ya, jadi itu disebut dengan gugus prostetik di mana koenzim sangat berikatan kuat dengan uh, apoenzimnya ya. Selanjutnya, nah selain koenzim ada juga namanya kofaktor ya. Kofaktor itu tadi bagi kalau koenzim tadi biasanya berupa vitamin, nah kofaktor ini juga bagian yang bukan protein. Nah, tapi biasanya merupakan ion logam yang bermuatan positif ya, jadi kation. Nah, jadi dia ini dapat membantu kinerja enzim ya. Jadi dengan adanya tambahan kofaktor, enzim akan bekerja dengan lebih efektif ya. Selanjutnya, nah ini beberapa peran logam ya yang dia terikat kuat dengan apoenzim. Contohnya adalah metaloenzim. Nah, enzim-enzim ini dia sangat berikatan kuat dengan logam. Contohnya itu hemoglobin ya. Hemoglobin itu adalah protein yang dia ini berikatan dengan logam besi, Hem. Kemudian ada juga sitokrom ya, enzim sitokrom P450. Nah, itu dia berikatan juga dengan logam ya. Kemudian enzim-enzim seperti protease ya, itu juga banyak mengandung ikatan logam. Nah, ini terikat logamnya itu terikat langsung dengan apoenzim ya. Jadi dia juga merupakan gugus prostetik ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara enzim dengan logamnya. Selanjutnya, nah ada juga enzim itu yang dia ini dibuat atau diekspresikan belum dalam bentuk enzim yang aktif ya. Jadi dia dibentuk dalam enzim yang tidak aktif, diekspresikan sebagai hasil dari ekspresi genetik dalam bentuk tidak aktif. Ya, ini disebut dengan proenzim atau zimogen. Ya, contohnya kemarin kita belajar di dalam lambung itu ada namanya pepsinogen. Ya, pepsinogen adalah enzim yang dia akan mencerna protein. Dia fungsinya untuk memutuskan ikatan peptida antar
protein antar asam amino ya. Nah, dia disekresikan dalam bentuk proenzim atau zimogen ya, dalam bentuk pepsinogen. Nah, apabila ada zat yang mampu mengaktifkan dia ya, kalau pepsin kemarin diaktifkan oleh HCl ya, oleh asam klorida, atau juga bisa diaktifkan oleh pepsin itu sendiri ya, yang disebut dengan autokatalitik. Nah, ini fungsinya adalah karena enzim ini tidak dibutuhkan setiap saat kerjanya ya oleh tubuh kita. Misalkan enzim-enzim pembekuan darah. Nah, pada saat tidak terjadi luka ya, enzim pembekuan darah itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bekerja. Bahkan berbahaya kalau dia tidak ada luka, enzim pembekuan darah bekerja, malah dia akan membentuk gumpalan darah, clotting nanti ya. Nah, makanya dia akan bekerja kalau ada indikasinya ya, kalau ada kondisi yang memaksa dia bekerja. Nah, begitu juga pepsinogen ya. Jadi pada saat perut kita kosong, tidak ada makanan ya, asam lambung kan tidak tidak terlalu banyak diproduksi waktu perut kita kosong. Nah, dia tidak akan bekerja ya, sebab apa yang mau yang mau dia cerna kalau tidak ada makanan dalam lambung kita ya. Bahkan berbahaya kalau dia aktif, malah dinding lambung kita yang habis sendiri dicerna oleh enzim pepsin. Makanya dia diproduksi atau diekspresikan dalam bentuk zimogen ya. Jadi pada saat lambung kita terisi makanan, HCl akan meningkat, dan itulah enzim pepsinogen itu akan aktif ya, menjadi pepsin, diaktifkan menjadi pepsin ya. Karena enzim itu harus bekerja pada saat dan waktu yang tepat. Jadi kalau enzim tidak bekerja pada saat waktu dan tempat yang tepat, ya bisa menimbulkan kerusakan ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana enzim itu bekerja? Jadi ada dua teori ya. Yang pertama adalah teori lock and key. Jadi dia seperti kunci dan gembok. Jadi enzim itu menurut teori ini dia sifatnya fix ya. Jadi dia kaku. Dia punya active site yang memang sudah berbentuk seperti itu ya. Jadi dia bentuknya kaku seperti puzzle. Ya, jadi dia hanya akan cocok dengan substrat yang memang sesuai dengan bentuk dari active site-nya. Nah, jadi bentuknya ini kaku. Ya. Nah, jadi kalau dia misalkan ada substrat yang dia bentuknya sesuai dengan active site, maka dia akan dicerna oleh enzim tersebut atau akan direaksikan oleh enzim tersebut ya. Substrat itu akan membentuk suatu produk. Nah, tetapi ada juga model enzim ya, teori yang berupa induced fit ya. Nah, jadi ini nanti yang namanya active site itu akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya ya. Nah, jadi dia tidak seperti puzzle ya. Jadi dia kalau dia dikenali oleh active site tersebut substratnya, walaupun dia molekulnya berbeda ya, tetapi dia dikenali sebagai substrat, maka nanti active site-nya akan menyesuaikan bentuk dengan substratnya ya. Jadi dia lebih longgar ya, lebih kompromis ya, lebih ini dia. Jadi kalau dia dikenali sebagai substrat, maka active site-nya akan menyesuaikan bentuk. Nah, sehingga substrat itu dapat diolah menjadi produk. Ya, jadi ada dua bentuk teori lock and key. Jadi dia itu modelnya fix, modelnya itu seperti puzzle. Ya, jadi hanya potongan-potongan yang cocok saja yang dapat masuk ke dalam active site enzim. Tetapi model induced fit ini dia nanti apabila dikenali substratnya sebagai yang bisa diikat oleh active site, nanti active site-nya yang akan menyesuaikan bentuk dengan substrat ya. Selanjutnya. Nah, enzim ini sangat banyak dalam tubuh kita ya.
Jadi enzim ini ada di dalam sistem pencernaan kita. Nah, umumnya adalah kelas hidrolase. Jadi dia enzim-enzim yang membutuhkan air untuk mencerna struktur-struktur besar menjadi struktur kecil. Ya, contohnya kemarin pepsin, ya, kemudian lipase. Nah, itu kelas-kelas hidrolase semua. Kemudian enzim-enzim yang mempengaruhi metabolisme, misalkan zat gizi dan xenobiotik. Ya, enzim-enzim yang berhubungan dengan zat gizi dan xenobiotik, contohnya enzim sitokrom P450 yang ada di dalam hati. Ya. Kemudian enzim-enzim pernafasan, ya, enzim-enzim yang tergolong dalam rantai elektron, ya, electron chain reaction, ya. Nah, ini menghasilkan ATP enzim-enzimnya. Kemudian enzim-enzim yang berfungsi sebagai penggerak, ya, misalkan ATPase, ya. Kemudian enzim yang berfungsi untuk memindahkan ini bahan, ya, melawan gradien, misalkan pompa natrium. Kemudian enzim-enzim pada sistem saraf, misalkan asetilkolin esterase. Jadi asetilkolin ini adalah suatu neurotransmitter, ya, yang dia akan berikatan dengan sistem saraf simpatis dan parasimpatis, ya. Nah, asetilkolin esterase ini adalah enzim yang mencerna asetilkolin. Karena kalau dia terus-terusan berikatan dengan reseptornya asetilkolin itu, maka reaksinya akan berlangsung lama, ya. Makanya dia harus segera dicerna asetilkolinnya itu oleh asetilkolin esterase. Kemudian enzim-enzim yang ada dalam sistem pertahanan tubuh, misalkan lisozim, mieloperoksidase. Nah, ini enzim-enzim yang dihasilkan oleh sel-sel imunokompeten. Jadi, untuk mempertahankan tubuh kita dari invasi mikroorganisme yang ada di luar tubuh kita. Ya, selanjutnya. Kemudian ada juga enzim yang ada dalam sistem homeostasis, contohnya anhidrase karbonat. Nah, ini enzimnya sangat penting, ya. Dia mengubah bikarbonat menjadi asam bikarbonat dan ion hidrogen, kemudian juga bisa diubah lagi menjadi CO2, ya. Nah, jadi ini sangat penting untuk menjaga asam basa tubuh kita, ya, sistem asam basa tubuh kita. Kemudian enzim yang bekerja pada sistem reproduksi, contohnya pada akrosom dan hyaluronidase. Nah, ini pada saat terjadi fertilisasi, di mana enzim-enzim dari sperma itu berusaha untuk menembus zona pelusida yang ada di ovum, sehingga bisa terjadi fertilisasi. Kemudian banyak enzim-enzim lainnya, ya, yang berfungsi pada tekanan darah, misalkan enzim ACE, ya, angiotensin converting enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga dia nanti akan mengaktifkan aldosteron, ya, menyebabkan peningkatan tekanan darah. Banyak sekali enzim dalam tubuh kita, ya. Selanjutnya. Nah, karena enzim tadi dia adalah protein, maka dia sangat dipengaruhi kerjanya, ya, oleh lingkungan. Nah, selain lingkungan, konsentrasi enzim itu sendiri dan konsentrasi substrat itu juga mempengaruhi kerja suatu enzim, ya. Itu adalah faktor dari enzimnya itu sendiri, konsentrasi enzim, kemudian substrat yang tersedia. Nah, kemudian suhu, kemudian pH dan inhibitor ini adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja suatu enzim, ya. Selanjutnya. Nah, kalau enzimnya itu konsentrasinya ditingkatkan, tentu kecepatan reaksinya akan meningkat secara proporsional, ya. Jadi selama masih ada tersedia substrat dan enzimnya itu terus ditambah, maka kecepatan reaksinya akan semakin meningkat dan produk yang dihasilkan juga akan semakin banyak, ya. Jadi peningkatnya akan proporsional. Nah, sampai suatu saat di mana dia sampai pada titik jenuh di mana enzim yang ditambahkan itu dia tidak lagi mendapatkan substrat, ya. Jadi semua substratnya sudah jenuh, sudah saling berikatan dengan enzimnya. Nah, akibatnya ada beberapa enzim yang tidak mendapatkan substrat. Nah, pada saat ini kecepatan reaksi dia akan
akan stabil ya, jadi tidak bertambah dan tidak lagi berkurang karena dia sudah mencapai titik jenuh ya. Nah, kemudian aktivitas enzim ini peningkatannya juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mendiagnosis beberapa penyakit. Misalkan enzim-enzim yang ada dalam plasma darah ya. Nah, itu kalau terjadi peningkatan aktivitasnya, oh itu berarti terjadi peningkatan kadar enzim tersebut di dalam darah. Nah, itu berarti ada enzim yang bocor ke dalam peredaran darah. Sehingga itu mengindikasikan adanya kerusakan suatu organ tertentu. Ya. Selanjutnya, nah selain konsentrasi enzim, konsentrasi substrat juga menentukan kecepatan reaksi. Ya, jadi semakin banyak substrat yang ditambahkan atau semakin bertambahnya substrat, maka kemungkinan enzim tersebut untuk mengakses substratnya akan semakin besar, sehingga reaksi itu akan lebih cepat terjadi. Ya, nah jadi kemungkinan enzim mengakses substrat apabila konsentrasi substratnya ditambah atau ditinggikan, maka kecepatan reaksi akan berjalan naik ya. Dia akan meningkatkan kecepatan reaksi. Nah, tetapi ini sama seperti enzim tadi ada titik jenuhnya, di mana pada suatu titik setiap enzim itu sudah mengikat substrat sehingga penambahan substrat tidak akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Ya, jadi misalkan enzimnya 100. Nah, substratnya ditambahkan ya cuma dari 50 ditambah 20 jadi 70. Nah, maka dia akan semakin banyak enzim yang akan substrat yang akan diakses oleh enzimnya ya. Nah, apabila ditambahkan lagi sampai melebihi kapasitas enzim ya, nah maka dia akan jenuh, setiap enzim itu sudah mengikat substrat. Jadi dia tidak akan menambah kecepatan reaksi ya. Jadi cuma menunggu kapan dia selesai dengan suatu substrat yang diikatnya, dia baru akan mengikat substrat yang lain ya. Selanjutnya, nah ini tadi ya, jadi pada konsentrasi substrat yang sangat rendah, kecepatan reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Nah, kemudian pada kondisi substrat yang tinggi dan sudah melampaui ini ya jumlah kebutuhannya ya, maka penambahan konsentrasi substrat tidak lagi menyebabkan kenaikan reaksi karena sudah jenuh tadi enzimnya sudah semua mengikat substrat dan penambahan substrat tidak akan mempengaruhi lagi kecepatan reaksi ya. Selanjutnya, nah kemudian suhu itu mempengaruhi kinerja enzim karena enzim ini adalah protein ya. Pada suhu yang rendah gerak termodinamik dia akan berkurang ya, jadi enzim itu dapat inaktif. Bahkan pada suhu 0 enzim itu dapat dikristalkan ya, jadi aktivitasnya dapat dihentikan sama sekali. Contohnya kemarin waktu kita mau mengekstraksi DNA ya. Nah, jadi diperlukan proses homogenasi pada suhu dingin, suhu 4 derajat. Nah, ini tujuannya apa? Agar enzim-enzim yang mencerna DNA atau RNA itu dia inaktif. Jadi tidak rusak DNA atau RNA-nya ya. Nah, penambahan suhu itu akan meningkatkan tumbukan dari elektron ya. Jadi elektron itu apabila ditambahkan suhu, energinya akan semakin meningkat. Dia akan semakin cepat berputarnya elektron itu ya. Nah, tumbukan antar elektron itu juga akan semakin tinggi ya. Nah, tetapi dia ada batas optimal. Jadi penambahan suhu. Nah, biasanya enzim-enzim pada tubuh manusia dia optimalnya pada suhu 45-46 derajat Celcius. Ya. Nah, jadi misalkan pada saat demam ya, pada saat demam suhu tubuh manusia naik ya dari 38 39. Nah, di situ enzim-enzim dalam tubuh kita akan meningkatkan metabolisme tubuh kita ya. Jadi sistem oksidasinya meningkat ya, panas yang dihasilkan juga meningkat, energi yang dihasilkan meningkat. Nah, kemudian juga itu akan menyebabkan enzim-enzim yang bekerja dari sistem-sistem pertahanan tubuh, dari sel-sel imunokompeten, dia akan lebih baik bekerja pada suhu yang demam, ya, suhu 38. Ya, jadi ada efek positifnya. Tetapi kalau berlangsung lama, ya, itu dapat merusak
organ-organ lain, misalkan saraf ya, pada anak-anak yang di bawah 5 tahun dia rentan untuk kejang ya. Nah, jadi dia harus diatasi demamnya. Nah, pada enzim-enzim pada tubuh manusia itu umumnya optimalnya bekerja pada suhu 45-46 derajat Celcius. Nah, di atas suhu 45 derajat Celcius tersebut, enzim tersebut akan terdenaturasi, ya. Jadi dia akan kehilangan bentuk alamiahnya, sehingga dia tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat hancur enzimnya itu apabila dipanaskan lebih panas lagi, ya. Jadi enzimnya akan hilang bentuknya karena dia sudah terjadi denaturasi, ya. Selanjutnya, nah jadi ini ya yang saya jelaskan tadi, suhu mempengaruhi kinerja enzim, ya. Selanjutnya, nah selain suhu, enzim juga dipengaruhi oleh pH, ya. Nah karena ini tadi active site enzim kan disusun oleh susunan asam amino yang dia berinteraksi satu sama lain membentuk satu struktur tiga dimensi, ya. Nah asam amino tersebut ya dibagi menjadi asam amino yang dia ini bersifat asam atau bersifat basa gitu ya. Nah sehingga dia mempunyai pH optimal. Jadi pada pH tersebut dia akan mempunyai bentuk yang terbaik. Jadi mempunyai kinerja yang terbaik. Active site-nya dalam kondisi yang prima. Ya. Misalkan enzim pepsin itu bekerja maksimal optimal dia bekerja pada pH 1 sampai 2 ya. Nah, tetapi enzim-enzim yang berasal dari pankreas seperti lipase pankreas ya atau dia amilase pankreas. Nah, dia bekerja pada pH yang lebih tinggi ya. Dia bekerja pada pH 6 sampai 7. Dia tidak akan bisa bekerja dengan baik pada pH yang rendah, pada pH 1 misalkan ya. Makanya dalam sistem pencernaan kita, sel-sel usus itu mengeluarkan bikarbonat yang nanti dia akan menetralkan asam lambung ya, sehingga pH di usus itu bukan 1 atau 2 seperti di lambung, tetapi dia pH-nya menjadi optimal untuk enzim-enzim pencernaan yang dari pankreas, yaitu 6 sampai 7 pH-nya ya. Nah, ini karena asam-asam amino itu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa ya. Nah, kondisi lingkungan jelas mempengaruhi strukturnya ya. Jadi ada struktur yang berubah apabila terjadi perubahan pH ya. Bahkan pada pH yang ekstrim terjadi denaturasi enzim atau protein seperti pada lambung pada pH 1. Jadi enzim-enzim yang kita makan dari makanan itu dapat terdenaturasi ya. Selanjutnya, nah kemudian yang mempengaruhi kinerja enzim juga adanya penghambat atau inhibitor ya dari aktivitas enzim. Nah penghambat enzim ini ada dua. Ya, inhibitor ini ada dua. Yang pertama inhibitor yang sifatnya kompetitif dan yang kedua adalah inhibitor yang sifatnya non-kompetitif. Inhibitor yang bersifat kompetitif ini memiliki struktur yang sama dengan substrat ya. Jadi dia bisa menempati active site atau situs aktif pada enzim. Jadi dia bisa menggantikan substrat tersebut. Ya. Dia menggantikan posisi substratnya sehingga bukan substrat yang masuk ke dalam situs aktif enzim, tetapi zat lain yang berupa inhibitor ini, yang sifatnya inhibitor. Ya. Nah, kemudian ada juga inhibitor yang bersifat non-kompetitif. Jadi dia tidak mirip sama sekali dengan ininya, dengan substratnya. Nah, tetapi dia menempel pada bagian enzim yang lain sehingga dia akan mempengaruhi kinerja enzim tersebut. Ya, dia bisa menempel pada bagian manapun tapi bukan di situs aktif enzim. Nah, sehingga dia akan mempengaruhi kinerja enzim tersebut. Ya. Nah, contohnya kalau inhibitor kompetitif ini contohnya adalah
Misalkan metotreksat. Misalnya metotreksat. Ya, metotreksat itu adalah inhibitor kompetitif dari pembentukan purin dan pirimidin ya. Jadi dia itu akan menghentikan proses replikasi dari DNA ya pada tumor atau yang lainnya ya. Metotreksat atau analog-analog lainnya itu yang berfungsi sebagai obat anti tumor ya. Nah, kemudian kalau yang inhibitor non kompetitif itu contohnya antibiotik ya, misalkan penisilin ya. Nah, penisilin ini dia akan menghambat enzim pada kuman-kuman ya, pada bakteri-bakteri sehingga bakteri tersebut tidak bisa bertahan hidup. Ya, contohnya penisilin dan obat-obat antibiotik lainnya. Selanjutnya. Nah, ini kita akan praktikum ya mengenai enzim amilase. Jadi enzim amilase ini adalah enzim kelas hidrolase karena dia itu adalah salah satu enzim pencernaan. Nah, yang kita pakai pada praktikum kali ini adalah amilase ludah. Jadi dihasilkan oleh kelenjar saliva ya, kelenjar ludah kita itu ada 3, ada parotis, sublingual ya. Kemudian enzim-enzim ini dia bekerja di mulut. Dia akan mencerna pati atau starch, dia akan menjadi polisakarida ya, kemudian akan menjadi disakarida. Nah, dia mempunyai berat molekul sekian 40.000 sampai dengan 50.000 Dalton ya, dan dia aktif pada pH di mulut ya. pH di mulut itu ya 6 7 sekitar itulah. Next. Selanjutnya, nah ini aktivitas enzim ini akan meningkat pada pankreatitis akut ya. Jadi pada penyakit pankreatitis akut di mana terjadi nekrosis pada sel-sel pankreas. Nah, dia akan meningkat ya karena banyak enzim yang keluar itu dalam darah. Kemudian penyakit kelenjar saliva seperti MAMS ya, gondongan ya, kemudian obstruksi dari ductus salivarius. Kemudian aktivitasnya menurun itu pada pankreatitis nekrotik, jadi banyak sel-sel pankreas yang mati ya, pada hepatitis, keracunan CCl4 dan keracunan arsen. Selanjutnya. Nah, kita akan melakukan percobaan mengenai aktivitas enzim amilase ludah ya. Selanjutnya. Nah, nanti kita akan memakai enzimnya itu amilase yang kita ambil dari ludah ya. Jadi kita akan mengumpulkan air ludah dalam suatu wadah bejana. Nah, kemudian substratnya adalah amilum ya. Kita menambahkan amilum sebagai substrat. Nah, prinsipnya amilum dia akan dicerna oleh enzim amilase menjadi amilodextrin ya. Nah, tetapi ini perlu ditambahkan yodium agar kita bisa melihat perubahan warnanya ya. Yodium itu dia akan berikatan dengan amilum ya. Nah, sehingga apabila amilum yang berikatan dengan yodium ini dia dicerna oleh enzim amilase ludah atau petialin, pada tahap pertama dia akan menjadi amilodextrin, dia akan berwarna biru tua ya. Amilodextrin ini masih merupakan polisakarida yang panjang ya. Nah, kemudian setelah dicerna lebih lanjut ya, seiring dengan berjalannya waktu, amilodextrin ini akan dicerna lebih lanjut menjadi erythrodextrin. Dia akan berubah warnanya, kita dapat lihat menjadi merah pada media tersebut ya. Jadi pertama dia warna biru tua, itu berarti amilodextrin. Amilum sudah dicerna menjadi amilodextrin oleh petialin atau enzim amilase ludah. Nah, kemudian oksidasi lebih lanjut, hidrolisis lebih lanjut maksudnya dari amilodextrin adalah dihidrolisisnya lagi menjadi erythrodextrin yang berwarna merah. Berarti dia sudah sampai produk keduanya ya. Nah, kemudian erythrodextrin ini akan dicerna lebih lanjut lagi oleh enzim amilase ini menjadi acrodextrin, yaitu oligosakarida ya. Jadi kalau polisakarida itu rantai C-nya panjang masih ya.
Nah, kemudian kalau oligosakarida itu dia antara 6 sampai 9 ya atom C-nya. Nah, kemudian akan menjadi maltosa ya. Maltosa itu disakarida. C-nya gulanya ada 2 ya. Maksudnya gulanya itu ya. Nah, akrodextrin ini yang tidak berwarna, kemudian maltosa juga tidak berwarna. Nah, jadi apabila dia hidrolisisnya lengkap oleh enzim ini, maka amilum tadi yang kita tambahkan yodium, yang semula yang berwarna biru tua, dia akan dicerna menjadi eritrodeksin warna merah, ya. Kemudian lebih lanjut lagi dia akan dicerna menjadi akrodextrin dan maltosa yang tidak berwarna. Nah, jadi apabila pencernaannya lengkap, semula dia berwarna biru tua, kemudian dia akan menjadi merah, dan kemudian dia akan menjadi tidak berwarna. Nah, ini ya. Jadi kerja yang lengkap dari enzim amilase ini, dia akan mengubah amilum yang ditambahkan yodium dari biru tua kemudian menjadi merah dan menjadi tidak berwarna sama sekali. Ya, ini yang namanya reaksi lengkap dari kerja enzim amilase terhadap amilum. Selanjutnya, nah, ini bahan-bahan percobaannya, larutan amilum 1%, ini kita buat dengan melarutkan amilum 1 gram di dalam air 100 ml, ya. Kemudian larutan NaCl 1%, nah ini sama juga kita larutkan NaCl dalam air dengan konsentrasinya 1%. Kemudian kita memerlukan asam klorida 1N, ya, 1 sebesar itu ya. Kemudian larutan yodium encer yang berwarna biru ya. Kemudian air liur. Ya, air liur ini adalah sumber dari enzim amilase karena dalam air liur itu mengandung enzim amilase, amilase ludah. Kemudian diperlukan HgCl2 30%. Nah, ini bahan-bahan percobaannya ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita akan melakukan percobaan. Percobaan ini kita akan menambahkan larutan amilum, ditambahkan yodium, nah kemudian ditambahkan berbagai macam ininya, ya, modifikasi, ya, dan itu juga itu menggambarkan berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari enzim amilase ini. Selanjutnya, nah ini kita ada beberapa tabung ya. Itu yang saya bold hitam itu perbedaannya dengan yang lain ya. Pada tabung pertama kita akan masukkan 1 ml NaCl 1% ditambah dengan 3 ml larutan amilum 1% ditambah dengan 3 tetes larutan yodium. Lalu kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi suhunya ini sama dengan suhu tubuh manusia ya. Selama 10 menit. Nah, kemudian setelah itu baru ditambahkan 1 ml air liur. Ya. Jadi air liurnya ditambahkan 1 ml. Nah, kemudian air liurnya ini juga sudah dipanaskan pada suhu 37 derajat. Nah, jadi kalian nanti harus mengeksplorasi ya. Kira-kira ini termasuk faktor dari apa gitu ya. Nah, ini nanti kalian akan tulis di laporan praktikum ya. Nah, semestinya kalian memang harus melakukan langsung. Nah, tetapi karena ini tidak bisa dilakukan karena kondisi pandemi COVID, maka kalian harus mencari literatur. Kira-kira dengan ini apa yang akan terjadi? Perhatikan perubahan warna yang terbentuk. Apa yang akan terbentuk? Apakah dia berwarna biru atau berwarna merah, ya? Atau dia sampai tidak berwarna, ya? Nah, kemudian tabung yang kedua, kita tambahkan 1 ml NaCl 1%, ditambahkan 3 ml larutan amilum 1%, tambah 3 tetes yodium, sama dengan yang di atas, diinkubasi dengan suhu 37 derajat. Ini masih sama dengan yang di atas, selama 10 menit. Nah, tapi yang membedakannya adalah pada tabung yang kedua, kita tambahkan lebih banyak air liurnya. Kalau di atas tadi kita tambahkan 1 mili, yang kedua ini kita tambahkan 2 ml air liur. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Dan air liurnya ini sudah dipanaskan juga sampai 37 derajat Celcius. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini kalian harus eksplorasi, kalian cari literaturnya. Ya, apa yang akan terbentuk kira-kira warnanya. Selanjutnya,
Nah, yang ketiga, itu ditambahkan 1 ml HCl. Ini yang membedakan dengan yang tadi. Yang tadi tidak ada penambahan HCl. Nah, HCl itu apa sih? Nah, kalian cari tahu itu HCl itu apa. Ya, dia senyawa apa? Kira-kira pengaruhnya terhadap enzim amilase itu apa? Ya. Nah, ditambahkan 1 ml HCl 1%, ditambahkan 3 ml larutan amilum 1%, 3 tetes larutan yodium, diinkubasi sampai suhu 37 derajat selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 1 ml air liur yang sudah dipanaskan. Jadi yang membedakannya di sini di tabung nomor 3 adalah pemberian HCl. Nah, kalian harus explore HCl ini apa, ya, pengaruhnya terhadap kinerja enzim amilase itu bagaimana, ya. Nah, nomor 4 tabung yang keempat itu Aquades, ya, ditambahkan 1 ml Aquades. Jadi Aquades ini adalah air yang disuling, air yang sudah dimurnikan. Nah, yang membedakan dengan yang sebelumnya itu Aquadesnya itu. Nah, kira-kira Aquades ini berfungsi sebagai apa, ya? Nah, seperti itu ya. Sama, yang lain masih juga sama dengan yang lain, ya. Selanjutnya. Nah, pada tabung yang kelima, itu yang membedakannya adalah ini diinkubasi sampai suhu 75 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, jadi di sini ada penambahan suhu sampai 75 derajat Celcius. Nah, kemudian air ludahnya juga itu juga dipanaskan sampai 75 derajat Celcius. Nah, kira-kira apa sih pengaruh penambahan suhu sampai 75 derajat Celcius ini terhadap kinerja enzim amilase ludah? Bagaimana? Nah, kalian harus eksplorasi ini, cari di literatur, ya, karena kita tidak bisa langsung ke lab karena kondisi pandemi, ya. Nah, kemudian yang keenam itu yang membedakannya adalah kalau tadi pada suhu yang biasa, kemudian yang nomor 5 pada suhu yang panas 75 derajat. Nah, ini dimasukkan dalam es, ya, NaCl ditambah larutan amilum, 3 tetes larutan yodium, direndam dalam air es selama 10 menit. Nah, kira-kira apa ini pengaruhnya terhadap kinerja enzim amilase ludah, ya. Jadi itu yang harus kalian eksplorasi, ya. Selanjutnya. Nah, yang ketujuh ini kita tambahkan 1 ml HgCl2, 30%. Nah, kalian harus eksplorasi apa ini HgCl2. Apa pengaruhnya terhadap kinerja enzim amilase ludah. Ya, jadi kalian harus cari literaturnya, kalian harus perkirakan, ya, karena ini tidak bisa kita lakukan secara langsung, jadi kalian perkirakan saja, ya. Kalau dia reaksinya berjalan dengan mulus, lancar, ya, dia akan mengubah warna sampai tahap tidak berwarna sama sekali. Jadi amilum itu akan lengkap di di hidrolisis sampai dia menjadi maltosa, ya, lengkap. Nah, tapi kalau dia sampai pada tahap sebelum akhir, ya, dia akan berwarna merah, ya. Nah, tapi kalau dia terhenti pada tahap awal, dia tetap akan berwarna biru, ya, karena dia tidak dicerna sama sekali. Nah, seperti itulah, ya. Nah, jadi itulah pengantar praktikum dari saya. Selanjutnya kalian akan membuat laporan praktikum. Jadi kalian harus eksplorasi ini sendiri, ya. Apa pengaruh-pengaruh zat-zat yang ditambahkan tadi, atau kondisi lingkungan yang ditambahkan atau dimanipulasi tadi pada percobaan kita, pada praktikum kita. Ya, seperti itu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan dipandu oleh Kak Hana Nafisa dan teman-teman, ada 3 orang lagi, itu asisten dosen biokimia FK Unila. Ya, nah, kalian teruskan, ya, kalian teruskan praktikumnya, ya, dieksplorasi. Nanti mereka akan menuntun kalian bagaimana cara membuat laporan praktikum. Ya, itu saja dari saya. Tidak ada pertanyaan di sini, ya, karena kalian harus bahas yang kalian tidak jelas, ya kalian tulis di dalam laporan kalian eksplorasi, ya. Jadi tidak ada forum tanya jawab di sini sekarang, ya, karena penjelasan untuk praktikumnya sudah cukup ringkas dan jelas, ya. Oke, kita tutup. Dari saya sekian dulu.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.